Wilayah yang dijuluki dengan Serambi Mekah ini memiliki sejarah yang amat panjang. Mulai dari masa keemasan hingga masa revolusi terekam jelas dalam ingatan kolektif masyarakatnya. Salah satu bukti rekaman sejarah dan ingatan kolektif masyarakat Aceh tercatat dalam ribuan manuskrip kuno. Namun kondisi dokumen dan artefak sejarah itu berada dalam kondisi terancam. Bencana alam yang selalu mengintai kawasan Aceh seperti gempa bumi dan tsunami tak hanya menghantui masyarakat setiap saat, melainkan juga mengancam keberadaan dokumen-dokumen bersejarah masyarakat Aceh ini. Beruntung masih ada sekelompok masyarakat yang secara swadaya mau menyelamatkan artefak kebudayaan masa silam. Salah satunya adalah pria yang bernama Maskur Syafruddin yang menginisiasi Museum Pedir di Banda Aceh. Pada tahun 2014, tepatnya pada 6 Juni, itu saya untuk pertama sekali membeli 3 naskah dari seorang agen di PD, agen antik. Dan ketika saya membeli 3 naskah itu, saya kemudian mencari informasi tentang naskah ini di media, di internet. Dan kemudian saya mendapatkan banyak sekali pemberitaan naskah-naskah Aceh ini tersimpan di luar negeri dan menjadi benda yang diperdagangkan. Dan kita sebagai seorang peminat sejarah mengetahui bahwa naskah ini adalah aset kebudayaan, warisan dan khazanah Aceh khususnya. Ini penting sebagai bukti sejarah. Kenapa harus dijual keluar? Kenapa kemudian pemerintah kita nggak mau, adapun nggak sanggup menyimpan naskah-naskah itu? Nah, dari situ kemudian terdorong dalam hati saya untuk mengoleksi naskah-naskah itu semua. Kemudian saya berpikir ini perlu satu wadah yang kemudian saya mikir apa ya namanya. Nah, karena memang koleksinya itu saat itu di 2014 itu umumnya dari PD semua, baik itu naskah, benda-benda etnografi dan lain-lain sebagainya, maka saya mengambil nama PD sebagai nama daerah. Dan nama PD ini kalau kita lihat dalam catatan sejarah, baik laporan Eropa maupun dalam naskah-naskah Aceh itu ditulis Pedir. Maka kemudian saya beri nama Pedir Museum. Ribuan koleksi artefak sejarah yang telah dikoleksi Museum Pedir ini menunjukkan betapa Aceh memiliki nilai historis yang amat tinggi dan beragam. Koleksi-koleksi ini tidak hanya menjadi saksi bisu perkembangan zaman, tetapi juga menyuarakan kekayaan budaya dan warisan sejarah Aceh yang telah mengakar di wilayah ini. Pedir Museum selama 9,5 tahun menuju 10 tahun ini kita sudah mempunyai 6.300 koleksi. Dan 90% koleksi itu berasal dari Aceh, dan lebih dominan memang di pantai timur Aceh. Dan dari 6.300 koleksi kita mempunyai terdiri dari 620 naskah manuskrip yang berasal dari Aceh. Kemudian ada hampir 200 naskah yang berasal dari daerah luar Aceh seperti Minangkabau, Batak, kemudian Lampung dan Jawa. Selain naskah, kita juga mengoleksi benda-benda etnografi, ya, benda-benda yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat Aceh di masa lalu. Apakah itu kain-kain, perhiasan, kemudian ada benda-benda keramik, ada matawang khususnya yang paling banyak, kemudian juga menyangkut dengan maritim dan sebagainya. Dari naskah yang kita miliki 620 itu, semua naskah itu memiliki sejarahnya masing-masing. Artinya ada yang dilakukan dengan cara akuisisi, baik itu pembelian, ada yang dihibahkan, ada yang dipinjamkan bersyarat. Jadi kalau dalam 620 naskah itu memang 90%-nya itu kita beli. Kita membelinya dari masyarakat dengan kompensasi yang kita mampu. Kemudian ada juga masyarakat yang memang karena tujuan kita ingin menyelamatkan dan mempublikasikan naskah-naskah ini, ada beberapa masyarakat yang memang menghibahkan, jadi nggak mau naskahnya dibeli, tapi memang dihibahkan. Kemudian juga ada naskah-naskah yang dipinjamkan.
baik itu dipinjamkan dalam jangka 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Kemudian juga kita selain mengoleksi 620 naskah, kita juga bukan mengoleksi tapi merawat ya naskah-naskah yang dimiliki oleh masyarakat. Naskah itu tetap disimpan di masyarakat tapi dalam penjagaan Pedir Museum. Jadi ada 61 naskah yang disimpan oleh masyarakat, itu kita fasilitasi baik itu dalam bentuk perawatan ataupun izin dalam nanti untuk penelitian dan sebagainya. Dari 620 naskah tentu kita punya naskah-naskah masterpiece. Artinya naskah-naskah yang memang bernilai tinggi, naskah yang cukup langka dan mungkin hanya ada di koleksi Pedir Museum. Adapun itu salinan dari koleksi yang langka yang tidak ada di tempat lain yang kita miliki. Nah, naskah-naskah masterpiece yang kita miliki diantaranya ada syair-syair Hamzah Fansuri yang itu tidak dimiliki oleh banyak museum di Aceh bahkan di luar negeri. Ada 2 teks naskah syair Hamzah Fansuri, kemudian juga ada naskah milik Syekh Muhammad Said Turbu, seorang pengikut aliran Wahdatul Wujud abad 19 yang sangat terkenal di Aceh, dan naskah aslinya itu tersimpan di Pedir Museum. Kemudian juga kita memiliki koleksi masterpiece beberapa karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, seperti Sirat Al-Mustaqim yang merupakan kitab fikih bahasa Melayu pertama yang saat ini ditemukan di Asia Tenggara. Kemudian juga kita memiliki koleksi naskah-naskah asli daripada Syekh Muhammad Marhaban, Qadhi Mufti Sultan Aceh abad ke-19. Kita juga memiliki koleksi masterpiece beberapa surat dari Sultan Muhammad Daud Shah, Sultan Aceh yang terakhir. Kemudian juga surat-surat perdagangan dan surat-surat Aceh dengan Mekah dan dengan beberapa daerah lain di luar Aceh. Kemudian juga dalam bidang manuskrip kita punya koleksi masterpiece naskah yang berasal dari abad ke-17 milik Syekh Abdurrahman Al-Jawi. Jadi kitab hadis yang diselesaikan oleh ulama Aceh di Madrasah Al-Hasaniyah fil Basrah di Baghdad di sana. Naskah itu tersimpan di Pedir Museum. Bahan-bahan naskah yang kita miliki, kalau dari 620 naskah Aceh itu memang mayoritasnya kertas Eropa, 99% kertas Eropa. Hanya ada beberapa yang mungkin kertas lokal mungkin. Kalau selain dari 620, kita kan juga memiliki naskah-naskah yang dari luar Aceh. Seperti naskah Batak, itu medianya bambu. Ada yang kulit kayu, Pustaha La'la. Kemudian naskah dari Lampung juga kulit kayu. Naskah dari Jawa ada kertas daluang. Jadi ada daluang, kertas Eropa, kulit kayu sama bambu. Museum Pedir merupakan salah satu simbol kepedulian sebagian masyarakat terhadap upaya pelestarian beragam artefak sejarah Aceh untuk generasi mendatang. Koleksi yang amat berharga terkait warisan intelektual masyarakat Aceh tersimpan dengan baik di tempat ini. Naskah yang paling tua yang tersimpan di Pedir Museum itu berasal dari tahun 1654 Masehi. Naskah salinan dari karya Syekh Zakaria Al-Ansari yang disalin oleh Syekh Jamaluddin Al-Ashi, orang Aceh. Kalau kita melihat di masa tahun penulisan dengan masa hidupnya Syekh Zakaria ini hanya berjarak 100 tahun. Dan naskah itu yang paling tua yang dimiliki oleh Pedir Museum, 1654. Yang kedua adalah naskah kitab hadis yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Jawi di Madrasah Al-Hasaniyah fil Basrah. Itu tahun 1083 Hijriah. Jadi sekitar 1680-an pada masa Sultanah Inayat Shah Zakiyatuddin. Selebihnya kita menyimpan naskah-naskah yang berasal dari abad 18-19. Di 1700 sampai 1900 itu naskah yang paling banyak yang disimpan di Pedir Museum.
Museum ini tak hanya menjadi tempat penyimpanan artefak-artefak kebudayaan Aceh semata, melainkan juga menjadi sarana pendidikan sejarah bagi masyarakat umum melalui program-programnya. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Pedir Museum selama ini memang kita sering membuka kelas baca manuskrip, dan itu diutamakan kepada mahasiswi di Aceh, khususnya kalau di UIN Araniri itu prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam. Tapi memang tidak terbatas untuk prodi SKI saja. Jadi siapa yang memang tertarik dan mau ikut kegiatan baca naskah itu dipersilakan. Kemudian kita juga kalau sebelum ini setiap 2 minggu sekali memang kita ke lapangan untuk mencari koleksi sambilan memberikan edukasi ke masyarakat dalam preservasi naskah. Istilahnya mungkin kita akuisisi, tapi yang tidak memungkinkan ya kita pertahankan agar naskah itu di masyarakat, tapi kita berikan edukasi untuk perawatan, untuk melestarikan naskah-naskah itu. Demi kebermanfaatan yang lebih luas di ranah digital, Museum Pedir bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta melaksanakan program Dreamsea Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia. Program ini merupakan upaya untuk mendigitalisasi manuskrip dan menyediakannya dalam platform digital untuk akses dan kebermanfaatan yang lebih terbuka. Selain itu, program ini merupakan upaya pendampingan terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk merawat manuskrip koleksinya. Nah, pandangan saya, proyek digital ini kan menjadi suatu kegiatan yang sangat bermanfaat. Artinya, saya sebagai direktur pemilik Pedir Museum yang selama ini mengoleksi dan juga mengkaji, ya kita menyadari bahwa dengan keterbatasan yang kita miliki, karena kita swasta dengan tim yang terbatas, tidak mungkin melakukan kegiatan preservasi yang dengan kesempurnaannya lah istilahnya. Jadi kita hari ini memiliki koleksi. Nah, ketika kemudian ada proyek seperti Dreamsea, kita menyambut baik kegiatan ini karena memang tujuannya itu adalah naskah ini dapat diselamatkan dalam bentuk digital. Karena saya juga tidak tahu sampai kapan fisiknya itu akan bertahan, dan juga tidak sanggup kita membaca semua teks ini. Ya, walaupun saya membaca semua karena kita ketika mengakuisisi kita mengecek semua, membaca semua naskahnya itulah. Tapi untuk kemudian itu dikaji, untuk saya kaji secara prodi itu nggak sanggup. Makanya kemudian saya melibatkan mahasiswa ataupun peneliti. Ya silakan datang ke Pedir Museum, ada naskah yang mau diteliti silakan. Nah, ketika kemudian naskah ini di digital dengan proyek Dreamsea, apalagi dipublikasi ke dunia internasional, nah ini menjadi sumbangan saya lah untuk masyarakat dunia untuk melihat koleksi yang sudah saya kumpulkan, yang saya miliki, dan memang jika nanti ada yang tertarik untuk melakukan penelitian itu silakan diperbolehkan. Untuk digitalisasi, mulai dari proses kita sampai di Aceh, tim dari Jakarta sampai di Aceh, kita disambut di sana, lalu kita prepare pemasangan alat-alat, lalu nah di awal itu kan biasanya kita melakukan pembersihan naskah. Nah, untuk kali ini tuh saya lumayan terbantu dengan timnya Mas Mashkur, expert di Museum Pedir, karena kebetulan di sana juga beberapa tenaga di sana adalah mahasiswa-mahasiswa yang magang di museum itu, lalu diperbantukan oleh Mas Mashkur. Bahkan katanya itu mahasiswa itu selama 1 bulan itu semestinya mereka tuh sudah selesai proses magangnya. Lalu Mas Mashkur bilang minta kesediaan mereka untuk membantu selama proses digitalisasi. Jadi lumayan terbantu dengan proses pembersihan manuskrip, karena kan bahkan ketika manuskrip itu pun sudah dibersihkan, ternyata masih ada saja manuskrip itu yang ketika didigitalisasi itu dalam keadaan yang karena kondisinya itu ya masih kotor lagi gitu. Itu ketika proses pra dan selama menjalani. Nah, untuk pasca digitalisasi mungkin yaitu renaming atau memastikan kembali apakah naskah yang sudah di-shoot itu sesuai dengan standar itu. Tidak dilakukan di Aceh tapi dibawa ke Jakarta, karena kan waktu itu ini misi udah selesai gitu. Adanya digitalisasi ini
dan mudah diakses, itu sangat memudahkan bagi tidak hanya saya sebagai peneliti, tapi bagi orang-orang yang mungkin punya rasa penasaran dan juga mungkin punya skill membaca manuskrip, dan juga itu bisa membantu sih, lebih memudahkan. Dan apalagi banyak sejarawan-sejarawan juga kan yang salah satunya memanfaatkan manuskrip sebagai dokumen penelitian. Nah, adanya digitalisasi ini sangat bermanfaat sekali, seperti itu. Kalau saya sih cintai budaya sendiri, saya selalu kenalkan mereka, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan generasi muda seperti mereka sekarang, siapa lagi yang bisa menjaga dan melestarikan di naskah Aceh. Melalui digitalisasi manuskrip kuno ini, Dreamsea berupaya untuk mendampingi masyarakat untuk melestarikan koleksinya. Dengan adanya alih media manuskrip ke dalam format digital ini, Dreamsea dan Museum Pedir berperan untuk menatap masa depan dengan cara merawat masa silam di negeri Serambi Mekah ini.